Kenapa banyak orang sekarang kena mental? Kenapa banyak orang sekarang itu batinnya terluka? Kenapa banyak orang sekarang itu gak benar-benar bisa melalui godaan-godaan dan ujian hidup yang mereka hadapi di akhir zaman ini? Kenapa? Karena sebelumnya mereka gak pernah bekalin apa-apa dirinya. Dari masa kapan kita perlu berbekal? Dari ente bayi. Orang tua tuh diajarin untuk ngajarin anaknya agama dari anak yang masih bayi. Bahkan anaknya di dalam perut udah disuruh diajarin. Ajarin anak-anakmu itu kebaikan, agama, ilmu, nasihat dan seterusnya. Dari masih di kandungan dia dikenalin Quran, dia dikenalin sholat, dia dikenalin ibadah. Ada orang bilang, wah ini kan masih di kandungan, terlalu dini. Ya udah nungguin lahir. Ternyata habis lahir masih terlalu kecil, nunggu gedean dikit. Begitu nunggu gedean dikit, waktunya belajar. Yang jadi pertanyaan, belajar apa dia? Mada ya ta'lamun. Begitu dia gedean dikit, anak itu belajar apa ya? Dia belajar bermain, belajar mungkin bahasa, dia mungkin belajar bagaimana ngerapiin dirinya. Bagus. Aina din, tapi pertanyaan mana agamanya? Dia punya bekal ngadepin dunia, tapi dia nggak punya bekal ngadepin fitnahnya dunia. Gedean dikit. Dunia itu bukan cuma dibekalin untuk kamu ngerti makan tuh duduk, minum tuh berdiri, minum tuh duduk. Bukan cuma itu, ada yang lebih aham. Banyak orang hari ini yang punya segalanya, kakinya mampu berdiri, bahkan dia punya banyak hal yang membuat dia untuk berdiri dengan kuatnya. Tapi ternyata dia terjatuh karena lemah imannya. Lemah iman, dan lemah iman itu kagak bisa didapetin cuman karena kita itu sudah paham, bisa belajar Quran pakai terjemahan kayak orang-orang sekarang. Begitu dia misalnya mau hijrah, mau jadi orang bener gitu, wah kemana-mana bawa Quran dipegang. Terus kalau ada apa-apa dia baca Quran. Lakin yang dia baca apanya? Dia baca terjemahannya. Orang hijrah yang sesungguhnya bukan dia kemana-mana dengan Quran lalu baca terjemahan. Orang hijrah yang sesungguhnya, ketika dia sadar dia jauh dari agama, yang pertama dia lakukan belajar gimana baca Quran. Dengan ayatnya, dengan huruf-hurufnya. Karena konteksnya gimana kamu mau percaya sama terjemahan? Siapa yang terjemahin? Mana muka orangnya? Dan yang jadi pertanyaan, memang kamu kira barangkali bukan ini yang dimaksudkan sama Allah? Barangkali Allah punya maksud yang lain. Barangkali sampai setiap pengajar Quran itu selalu di akhirnya ditutup. Apa tutupannya? Wallahu a'lam. Itu harus selalu disebut Allah kebenaran yang ada. Kita ini cuma menyampaikan kiranya apa yang menurut ijtihad kita. Enggak tuh dengan angkuh dan sombongnya. Maksud Allah tuh begini. Gak ada orang baca hanya buku-buku terjemahan. Terjemahan ini berarti valid, sahih. Kita aja, bahasanya nih, yang belajar kitab begini aja butuh syarah, butuh keterangan, butuh dijabarkan, butuh diarahkan. Kalau sampai kita asal baca-baca doang, bisa jadi ngertinya kemana-mana. Karena sifat manusia begitu.